dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kuduslah, kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Baik, kita ketemu lagi dalam ibadah online minggu kita. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, sukacita ilahi kiranya memenuhi kita, dan saya bersemangat karena begitu banyak hal yang Tuhan mau singkapkan kepada kita dan mau tuntun kita hari ini. Yuk, kita mulai saja dengan doa. Bapa, terima kasih bahwa anugerah Tuhan terus menuntun memimpin kami lewat karya Yesus yang sempurna. Ketika Yesus bangkit dan juga naik ke surga, adalah suatu deklarasi pernyataan bahwa kami telah diberikan kemenangan Kristus
Dan kehidupan kami bukan lagi tergantung daripada keadaan, tetapi apa yang Tuhan Yesus mampu lakukan dan sudah perbuat buat kami. Sebab itu hari ini singkapkan, tuntun kami, dan Roh Kudus siapkan hati kami untuk menerima kebenaran ini sebagai sesuatu yang datang dari Tuhan sendiri. Kami siap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang siap katakan, amin. Oke, kita mulai aja hari ini bahwa temanya adalah Anda sudah tahu menanti janji Tuhan. Saudara-saudari, hari-hari ini banyak sekali umat Tuhan yang merasa lelah karena kok mana belum terjadi apa-apa, apa yang Tuhan janjikan kok sepertinya belum kelihatan gitu ya. Nah, sebenarnya hal ini juga sudah kita lihat sebelumnya ketika murid-muridnya, murid-murid Yesus dari Kamis lalu kita memberkati kenaikan Tuhan Yesus, saudara-saudari ya. Saya ulang sedikit bahwa kenaikan Tuhan Yesus adalah membuat tempat di mana Bukit Zaitun, yaitu lambang dari persekutuan kita dengan Tuhan, kehadiran Tuhan. Dan ingat bahwa hanya kehadiran Tuhan, persekutuan dengan Tuhan yang membuat segala sesuatunya menjadi indah, baik, dan berhasil, saudara. Dan itu kadang Bukit Zaitun kita dirusak oleh iblis maupun kebodohan kita. Tetapi ketika Yesus mati, bangkit, dan naik ke surga, Tuhan Yesus mendeklarasikan bahwa Dia telah menang atas nama Anda dan saya. Sehingga sekarang Bukit Zaitun yang menjadi tempat persekutuan, tempat kehadiran Tuhan, tempat di mana Anda dan saya berjalan di muka bumi ini, disertai oleh kehadiran Tuhan dan bersama Dia, sehingga Anda dan saya pasti mengalami sukacita, keberhasilan, kemenangan, dan persekutuan dengan indah dengan Tuhan. Itu terjadi. Tetapi, ya, pertanyaannya kadang bagaimana mengalaminya? Karena kadang-kadang kita umat Tuhan tahu apa yang Tuhan janjikan, tetapi sering sekali kita bilang, Tuhan mana, kapan? Saudari, ya, kita mau lihat hal ini, apalagi dengan COVID ini, kadang-kadang kita menunggu Tuhan bagaimana ini, kapan selesainya, terus kemudian apa yang saya harus lakukan, udah hampir 2 tahun ya saudara-saudari ya. Terus kemudian masalah-masalah yang muncul, masalah ekonomi, tekanan sana-sini, Tuhan kok seperti belum kelihatan apa yang Tuhan janjikan. Dan sebagian orang menjadi lesu, saudara-saudari. Tapi ingat firman Tuhan, orang-orang yang menantikan Tuhan tidak akan menjadi lesu. Dan saya berharap kita semua bisa mengerti apa yang sedang terjadi, dan Tuhan mau kasih unjuk. Kita mulai aja bahwa kejadian terakhir ketika sebelum Yesus diangkat, ya saudara-saudari, nah, saya mau kasih tahu dulu, saya tidak akan membaca secara komplit semua firman yang ada tertulis. Anda bisa lihat aja di layar, ya, karena untuk menghemat waktu, karena akan begitu banyak ayat-ayat yang akan kita lihat, ya, saat ini. Ya, jadi ketika mereka sedang makan, terus Yesus berjanji, ini jangan tinggalkan Yerusalem, karena mereka orang Galilea, ya, jadi jauh, sehingga mereka harus pulang ke Galilea. Kalau mereka ke Yerusalem, mereka harus nginep. Gitu, kira-kira kayak gitu, bermalam di Yerusalem. Dan Tuhan melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan tinggal di situ. Terus Tuhan bikin janji, katanya, kamu telah mendengar ya daripadaku Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi Tuhan Yesus memberikan suatu janji kepada mereka. Tapi kita yang sudah baca Alkitab, sudah tahu sejarahnya, kita tahu bahwa janji itu akan terjadi di hari ke-50, 10 hari setelah Yesus bangkit. Namun Anda bayangkan coba kalau kita baca bahwa mereka murid-murid tidak tahu kapan itu harus terjadi. Ya, jadi mereka menanti, bukannya tahu kapan terjadi, tetapi mereka menanti nggak tahu kapan. Mungkin besok, mungkin lusa, mungkin 10 hari, ataupun kapan mereka nggak tahu. Tetapi yang Yesus ngomong, tidak tertulis bahwa kapan itu. Yesus hanya bicara, tunggu aja. Inilah cara Tuhan. Dia tidak akan memberitahukan keseluruhannya, saudari. Ya. Nah, yang terjadi kemudian adalah murid-murid harus menanti. Tetapi pertanyaannya, apa yang murid-murid itu harus lakukan saat menanti? Ini yang diperlihatkan dalam firman Tuhan. Dan menarik. Tapi sebelumnya saya mau Anda lihat juga, ya, kejadian sebelum Yesus keangkat di surga dari Kamis, dan kita ulangi lagi di sini dari kelas 24 ayat 52 sampai 53, ketika mereka sujud menyembah, lalu ketika Yesus diangkat ke surga, lalu mereka sujud menyembah dan mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Yang sering menjadi pertanyaan saya adalah, kenapa sih mereka jadi sangat bersukacita, bukan hanya sukacita, tetapi sangat bersukacita? Ya. Nah, kalau hanya sekedar hal yang biasa-biasa, mungkin mereka hanya sekedar bersukacita, tapi firman Tuhan mengatakan sangat bersukacita. Dan saya menemukan, ya, lewat firman-firman, bahwa mereka sangat bersukacita karena mereka menyadari sekarang
bahwa yang menentukan keadaan mereka bukan lagi kemampuan mereka ataupun keadaan sekeliling mereka, tetapi menentukan keadaan mereka sekarang adalah kuasa dan firman Tuhan. Yesus yang menentukan kuasanya dan firman Tuhan. Dari mana saya tahu ini? Kita ngelihat hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan Tuhan Yesus dari kitab-kitab yang ditulis, dari kitab Injil yang ditulis, dari beberapa. Contohnya kita ambil Matius 28 ayat 18, bagian terakhir, pasal yang terakhir ini, ya ketika Yesus bangkit, lalu sesaat dia sebelum naik ke surga, dia katakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Jadi, Tuhan bicara tentang kuasa. Sekarang kuasa itu milik dia di surga dan bumi. Dia yang menentukan keadaannya. Dia yang memiliki otoritas. Inilah yang membuat murid-muridnya bersukacita. Sekarang, ya, bukan lagi keadaan, yaitu keadaan di mana maut berkuasa, orang-orang berlaku jahat, ya, sehingga Yesus mati, tetapi kemudian mereka melihat kuasa Tuhan membuat mereka Yesus bangkit, sehingga sekarang bukan apa yang diperbuat orang, bukan apa yang diperlihatkan dunia, tetapi apa yang diperlihatkan oleh kuasa Tuhan. Ini yang membuat mereka bersukacita. Saya katakan lagi, hari-hari ini kita menjadi lesu karena kita berpaling daripada apa yang dimiliki oleh Tuhan. Kita melihat apa yang bisa kita lakukan, kita melihat apa keadaan kita di sekeliling kita, sehingga akhirnya kita terpana, tidak berdaya. Tetapi Tuhan, ketika dia bangkit, saat sebelum dia naik ke surga, dia katakan, ada kuasa. Anda belum percaya lagi? Kita ngelihat lagi ayat lain lagi. Ya, di dalam Markus, tadi Matius, sekarang kita Markus juga pasal yang terakhir. Dia katakan, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Saudara, tanda-tanda ini semua bicara kuasa. Mereka bicara bahasa baru, mereka menginjak ular, memegang ular tapi nggak apa-apa, minum racun nggak apa-apa, saudara. Ya, nggak dapat celaka, menumpang tangan orang sakit. Ini semua kalau Anda baca semua bicara kuasa. Jadi, dengan segala lain, Tuhan mendeklarasikan setiap orang percaya sekarang disertai oleh kuasa Tuhan. Dan yang kita hadapi adalah kita menggunakan kuasa Tuhan menghadapi kuasa-kuasa yang di dunia ini dan kuasa si jahat. Lalu apalagi membuat mereka bersukacita, saudari, di dalam Lukas 22, 44 ayat 45, ketika Yesus datang kepada mereka, murid-murid itu, ya, lalu bahkan ketika Yesus menemukan dua murid di jalan Emmaus, dia menerangkan tentang kitab suci. Ketika Yesus juga ketemu dengan murid-muridnya, semua murid-muridnya, dia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, Musa, dan kitab Nabi-Nabi serta Mazmur. Dengan kata lain, Yesus mengatakan, apa yang tertulis di firman Tuhan harus digenapi. Inilah yang membuat murid-murid bersukacita. Mereka sekarang mempunyai paradigma lain, mempunyai pola pilihan lain, bahwa kehidupan mereka tidak ditentukan lagi oleh keadaan. Kehidupan mereka dihidupkan oleh firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu berlaku kepada Yesus, maka berlaku juga buat mereka. Oleh sebab itu, apa yang dijanjikan firman Tuhan terjadi. Kalau nanti Anda lihat, maka kita akan melihat para murid-muridnya ketika mengerti tentang ini, mereka bersemangat mempelajari firman Tuhan. Bahkan gereja ataupun tubuh Kristus di jemaat mula-mula senantiasa dipenuhi dengan persekutuan orang percaya yang belajar firman Tuhan. Belajarnya bukan main-main, mereka belajar hampir setiap hari, hampir sepanjang waktu, saudara-saudari. Ini karena mereka bersemangat, bersukacita, karena punya pola pikir baru. Hidup mereka sekarang ditentukan oleh firman Tuhan. Mereka harus tahu firman Tuhan. Saudara-saudari, pertanyaannya, apakah Anda sekarang tahu bahwa hidup Anda dan saya yang telah ditebus Kristus bukan hanya sekedar untuk menjadi anak Allah, tetapi untuk menerima penebusan itu dan Anda dihidupkan oleh kuasa firman. Yesus berkata dalam Yohanes 6, sama seperti Bapa mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga siapa yang menerima aku akan hidup oleh aku. Anda dan saya akan hidup oleh Tuhan Yesus, oleh firman Tuhan. Yesus adalah firman yang hidup. Alkitab adalah firman yang tertulis. Anda dan saya dihidupkan oleh firman Tuhan. Percayakah Anda? Murid-murid sangat percaya. Karena itu yang Yesus katakan.
Dari saksi matanya melihat kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus, mereka menulis tentang ini. Saksi mata pertama. Dan mereka menyampaikan kepada Anda lewat kitab Injil ini. Anda mau percaya apa enggak? Hari ini, jangan biarkan kita tidak percaya. Tapi mulailah melihat dengan pola yang baru. Dia sudah menang. Sadari pola pikir baru ini, saudara-saudari. Karena lewat pola pikir yang baru ini, kita melihat Petrus yang artinya sebelumnya takut, sekarang keluar jadi berani. Ya, Petrus yang artinya sebelumnya seorang nelayan yang nggak bisa mampu apa-apa, tetapi sekarang percaya diri, saudara-saudari. Dan ketika hari Pentakosta Roh Kudus turun, bukan saat itu Petrus diubahkan dari takut menjadi berani, tetapi ketika dia mempunyai pola pikir yang baru, maka dia memiliki keberanian. Lalu Roh Kudus memberikan kuasanya. Ketika dia berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Tetapi keberanian itu datang karena Petrus memiliki pola pikir yang baru dari pengertian yang baru. Petrus memiliki pikiran baru. Dari seorang yang nelayan yang gak punya arti apa-apa, sekarang dia bicara, saya mampu. Dan dia mau berdiri di hadapan ribuan orang. Amin. Jadi inilah, sebelum mengalami janji Tuhan, kita harus melihat dengan pola pikir yang baru. Jadi Anda bisa melihat kenapa mereka sangat bersuka cita, karena mereka memiliki pola pikir yang baru. Tuhan mengundang kita untuk memiliki pola pikir baru. Pola pikir yang bagaimana? Pola pikir yang menyadari bahwa yang menentukan bukan lagi keadaan sekitar kita, bukan sakit penyakit, bukan juga kesulitan ekonomi, tetapi yang menentukan adalah kuasa Tuhan dan firman Tuhan. Kalau Tuhan sanggup, dan Tuhan bilang seluruh kuasa ya di bumi dan surga telah diberikan pada Tuhan, artinya Tuhan lebih daripada sanggup. Dan kalau firman Tuhan dikatakan bahwa kita akan diangkat naik, bukan turun, segala sesuatu mendatangkan kebaikan, ya, Allah memberikan kita masa depan penuh harapan, damai sejahtera, maka itu yang akan menghidupkan kita. Bukan lagi tentang kita, kemampuan kita, kegagalan kita, keadaan sekitar kita, orang-orang yang jahat sama kita, bukan itu lagi, saudara-saudari. Miliki pola pikir yang baru, maka kita akan bersuka cita, bersemangat dalam mengenal firman Tuhan. Amin. Nah, kemudian dikatakan ketika mereka sangat bersuka cita, mereka senantiasa ada di bait Allah dan memuliakan Allah. Apa yang terjadi kemudian, saudari? Inilah yang dilakukan murid-murid ketika mereka memiliki pola pikir baru. Mereka menanti janji Tuhan, ini dilakukan murid-murid. Ya, saya akan cepat aja. Kisah Para Rasul 1 ayat 12-13 dikatakan murid-murid itu kemudian kembali ke Yerusalem. Mereka nggak ke Galilea, mereka orang Galilea, dan mereka naik ke ruang atas. Saudara-saudari, ruang atas atau yang dulu kita kenal juga tenakel, itu mengingatkan kita akan apa? Last Supper, perjamuan terakhir, malam terakhir Yesus. Dan ketika perjamuan malam terakhir Yesus ini, ada hal yang ditekankan. Memang adalah suatu, waktu saat itu murid-murid nggak ngerti bahwa itu adalah suatu hal yang Tuhan mau tegakkan, Ekaristi, yaitu perjanjian baru ditegakkan. Tetapi yang sikap yang mereka dapatkan adalah Tuhan mengajak mereka bersyukur. Mereka bersekutu, Yesus mengucap syukur atas roti, atas anggur. Saudara-saudari, di ruang atas terjadi persekutuan orang percaya di mana mereka bersyukur. Lalu kemudian sesudah itu, bukan hanya itu saja yang terjadi, yang membekas pasti di murid-muridnya, tetapi ada satu peristiwa lagi yang lain, yaitu ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Amin. Inilah yang Tuhan mau kasih unjuk, bahwa di ruang atas terjadi kerendahan hati sehingga mereka mau melayani. Apa yang terjadi di ruang atas adalah murid-murid bersyukur dengan semua orang percaya. Dan ketika mereka bersekutu dengan orang percaya, dan mereka punya pola pikir yang baru, maka mereka memiliki kerendahan hati untuk saling melayani. Sebelumnya mereka mencari, siapa yang paling besar di antara mereka. Sebelumnya mereka mencari posisi, Tuhan kalau Engkau datang dengan kerajaanmu, izinkan kami duduk di satu sebelah kiri, satu sebelah kanan. Tapi sekarang mereka, saya percaya, ketika Yesus angkut di atas, bangkit, naik ke surga, murid-murid berkumpul di ruang atas, dan mereka saling melayani. Bukan lagi menyatakan siapa yang paling besar, tapi mereka saling melayani, dan mereka bersyukur atas apa yang Tuhan Yesus lakukan, saudara. Amin. Dan kemudian kita lanjut lagi. Ayat 14, Kisah Para Rasul 1 juga, ya.
Lalu dikatakan mereka semua bertekun dan sehati di dalam doa, saudara-saudari. Saudara-saudari, kita harus sadar ya bahwa doa itu bukan hanya sekedar menaikkan permohonan. Amin. Tetapi sekarang Anda ingat ketika Yesus berkata kepada Maria Magdalena, sekarang beritakanlah kepada saudara-saudariku, bukan kepada murid-murid lagi, saudara-saudariku. Ya, aku pergi kepada Bapakku dan Bapamu. Dengan kata lain, sekarang murid-murid Yesus adalah saudara-saudari Tuhan Yesus. Teman sekerja. Doa adalah suatu hal yang Anda naikkan sekarang karena posisi kita adalah saudara-saudari Yesus, teman sekerja Yesus. Kalau teman sekerja, maka Anda pun bisa diberitahukan. Doa itu juga menjadi suatu hal di mana Tuhan juga bisa memberitahukan apa yang harus kita lakukan, apa yang Tuhan mau lakukan. Bahkan juga doa itu juga menjadi tempat di mana karena Anda teman sekerja, Anda pun diberikan otoritas dan kuasa untuk menentukan. Sehingga sekarang doa kita bukan lagi doanya Tuhan minta ini, bunga itu. Tapi Anda memiliki keyakinan Anda itu sekarang telah diangkat menjadi saudara-saudari. Menjadi teman sekerja Tuhan Yesus. Dan doa adalah, karena kita saudara-saudari, doa adalah bentuk pernyataan keakraban kita dengan Tuhan Yesus. Amin. Ini dia. Ya. Dan doa, kadang-kadang kita ngomong sama Tuhan, Tuhan minta janji ini, minta Tuhan janjimu ini dan itu. Saudara, bukannya Tuhan gak ingat. Ketika kita mengingatkan tentang janji Tuhan, sesungguhnya kita sedang mengingatkan diri kita bahwa ini dia, ini janji Tuhan. Kita sedang menguatkan. Jadi nggak ada masalah kalau kita mengingatkan Tuhan akan janjinya. Sebenarnya sesungguhnya kitalah yang sedang mengkaitkan diri kita dengan janji itu sehingga kita menjadi kuat. Ketika saya mengalami tekanan-tekanan, saudara-saudari, saya berdoa, saya ingatkan janji Tuhan, tapi bukan buat Tuhan. Tuhan ingat dan Tuhan pasti mau menolong saya. Saya mengatakan janji Tuhan, Tuhan, bukankah Engkau berjanji bahwa anak cucu orang benar akan diperkasa, misalkan. Saya sedang mengingatkan diri saya, jangan ngelihat keadaan, percaya pada janji Tuhan. Itu dia, saudara. Amin. Oke, lalu kemudian, yang dilakukan murid-muridnya saat menanti janji Tuhan adalah bertekun di dalam doa. Lalu kemudian kita lanjut lagi, apalagi yang kemudian yang terjadi, saudara-saudari, ya. Di ayat 15-16 kita lanjut. Ketika itu, ya, Petrus berdiri di tengah 120 orang. Kalau Anda melihat di ayat-ayat sebelumnya, saudara 12, 13 ya, Anda melihat yang berkumpul mula-mula bukan 120 orang. Itu para murid, lalu juga ibunya Yesus dan juga Maria yang lain, kemudian juga ada lagi saudara-saudaranya, saudara-saudara Yesus sudah mulai percaya ketika Yesus bangkit. Sebelum Yesus bangkit, ketika Yesus di muka bumi ini, saudara-saudaranya tidak percaya. Tetapi ketika Yesus bangkit dan menyatakan diri, lalu naik ke surga, saudara-saudaranya jadi percaya. Jadi sehingga mereka berkumpul bersama. Puji Tuhan, paling ada berapa, mungkin 120 orang. Tapi kemudian hanya beberapa hari kemudian menjadi 120 orang. Kita lihat, ada pertumbuhan yang luar biasa, saudara-saudari. Amin. Tapi kita ngelihat di sini, kita mau lihat tekanankan dulu di sini, ya. Lalu Petrus berkata, dikatakan, "Hai saudara-saudara, harus digenaplah nas kitab suci." Ya. Yang disampaikan Roh Kudus kepada Daud itu tentang Yudas pemimpin orang yang menangkap Yesus itu. Kemudian di ayat 20 Petrus berkata, "Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur 69, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni dalamnya." Dan, ini Mazmur lain lagi, saudara-saudari. Ya, ini Mazmur 109. Biarlah jabatannya diambil orang lain. Nah, bagaimana mereka bisa tahu dua Mazmur ini dijadikan satu, sehingga mereka bisa ambil tindakan? Kalau mereka tidak belajar, ya, mereka tidak mempelajari firman Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kita menanti janji Tuhan, jangan sekedar menanti. Pelajari firman, ikut PA, dengarin khotbah-khotbah, baca Alkitab, renungkan itu, supaya kita mulai mengerti. Karena ketika kita mempelajari firman, maka kita akan melihat
Banyak sekali jawaban atas pertanyaan ketidakmengertian kita ternyata ada di firman. Kemudian kita juga akan melihat ada tuntunan dalam firman, dan juga ketika kita baca firman, makin lama pola pikir kita berubah menjadi pola pikir kerajaan Allah, saudari. Ini dia. Jadi Anda ngelihat, apa yang dilakukan saat menantikan janji Tuhan? Mereka bersekutu untuk bersyukur. Mereka kemudian berdoa, tekun berdoa. Mereka mempelajari firman. Apalagi saudari? Kemudian di ayat 21-23 dikatakan, saudari, ya, ketika mereka mengerti, tadi ayat 20, Petrus bilang, harus digenapi, ada orang yang pengganti. Lalu mereka cari, siapa pengganti itu? Dan mereka bilang, harus orang yang selama ini ikut Tuhan, menyertai, ngerti keadaan mulai dari baptisan Yohanes sampai Yesus naik ke surga. Jadi ada sama-sama mereka. Lalu mereka cari itu. Mereka kerja, mereka nggak diam, mereka cari siapa orang-orang tersebut. Mereka mungkin datangin, kamu pernah ini nggak? Kamu pernah ini nggak? Mereka datangin, oh iya yang si Ono, rumahnya di sana. Mereka samperin rumahnya di sana mungkin, saudara-saudari. Mereka cari, mereka kerja, lalu mereka dapati ada 2 orang. Lalu mereka mengusulkan Yusuf yang disebut Barsabas dan juga yang juga bernama Yustus dan Matias. Mereka nggak tahu ini 2 orang ini, tapi mereka kemudian serahkan ke Tuhan melalui undi. Pada saat itu adalah umum untuk menentukan sesuatu lewat undian, sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan, saudari. Tetapi bukan mereka serahkan ke Tuhan, Tuhan kasih tahu siapa, tanpa mereka cari. Enggak, mereka bekerja, mereka cari. Jadi selama mereka menantikan janji Tuhan, mereka nggak diam aja. Mereka tetap bekerja apa yang mereka bisa lakukan. Saudara-saudari dan terkasih. Demikian juga kita, ketika kita menantikan janji Tuhan digenapi dalam hidup kita, jangan hanya tinggal diam. Lakukan apa yang kita bisa lakukan. Apa yang kita bisa kerjakan. Lakukan. Sisanya bawa ke Tuhan. Amin. Jadi Anda ngelihat ini luar biasa. Kalau kita sedang menantikan janji Tuhan, kita harus mulai dengan pola pikir yang baru, sehingga kita bisa bersukacita, karena sekarang bukan tentang keadaan kita, kemampuan kita, keadaan sekeliling kita, apa yang diperbuat orang, tetapi tentang kuasa Tuhan dan firman Tuhan yang harus digenapi. Ketika Anda bersukacita, maka Anda akan bersukacita juga, punya pola pikir baru yang Anda akan bersemangat di dalam mempelajari firman. Anda akan bersemangat, akan bersukacita di dalam melayani orang, sehingga Anda bekerja melayani orang, ya. Anda punya suatu sukacita, bukan karena terpaksa, bukan karena supaya dilihat, bukan. Tapi memiliki pola pikir baru. Ini yang Tuhan mau. Ketika Anda melayani orang, kalau hanya sekedar kewajiban, kalau hanya sekedar supaya saya diberkati, Anda dan salah. Karena ketika kita melayani, karena kita sudah melihat, kuasa dan firman-Nya lah yang terjadi, yang menyertai hidup kita. Inilah yang harus kita salurkan, kita bawakan. Inilah yang membuat kita mau melayani orang. Inilah yang membuat kita mau bekerja, karena ketika kita bekerja dengan kuasa dan kebenaran firman Tuhan yang pasti digenapi, maka tidak akan ada yang sia-sia. Amin? Kemudian disuruh tekun berdoa. Lalu kemudian tadi kita harus bersyukur dengan semua orang percaya. Saudara-saudari, kita ngelihat ini belum selesai. Ya, hal-hal ini yang Anda ngelihat, ya, dengan yang biru-biru ini pun dipertegas di dalam kitab Tesalonika. 1 Tesalonika 5:16 ayat 18 katakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah. Anda ngelihat nggak kesamaannya di sini? Ya, sama kan polanya? Jadi ini bukan dibuat-buat. Ini adalah suatu pola, suatu tuntunan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Bersukacita karena kita memiliki bekal baru. Kita tetap berdoa dengan pola pikir yang baru, bahwa kita bukan sekedar meminta, tetapi sekarang kita teman sekerja, kita untuk berdoa untuk menyatakan keakraban dan memerintah bersama Dia, saudara-saudari. Ya, berdoa juga membuat kita jadi manusia yang semakin teguh, karena kita mengingatkan janji Tuhan, bukan mengingatkan masalah kita. Lalu kita juga bersyukur dalam segala hal, dikatakan dalam Tesalonika 5 ayat 18. Itu ini kehendaki Tuhan. Nah, kalau dikehendaki Allah, itu bukan demi Tuhan, tapi demi kita. Kalau Allah menghendaki sesuatu dari kita, berarti ada tujuannya, ada manfaatnya bagi kita. Apa itu? Nah, karena ini ada di Tesalonika 5. Yuk kita ngelihat Tesalonika 5 ini. Nah, saya ambil Tesalonika 1 ayat pasal 5 ayat 12 sampai 14. Anda perhatikan, ada hal yang saya
biru-biru ini saudara, dan juga ada yang merah. Ya, Anda sudah belajar, sudah kenal tahu tentang kiastik, ya. Kiastik adalah satu cara yang dipakai juga orang-orang Yahudi untuk menyampaikan main idea, ide pokok. Ide pokoknya itu ada di pusat, di center. Dan dalam hal ini, inilah tiga hal ini, 16, 17, 18, bersukacita, berdoa, bersyukur. Ini ide pokok. Dan yang datang kemudian adalah yang mewakili. Jadi 4 ayat di atas dan 4 ayat di bawah ini didukung oleh 3 ayat yang di setengah ini. Nah, Anda ngelihat, ya kalau di atas yang biru-birunya ada, Anda bisa menghormati orang, Anda bisa sungguh-sungguh menjunjung mereka, pemimpin-pemimpin, Anda bisa hidup damai dengan orang lain, Anda bisa dinasehati, Anda bisa diberikan teguran, Anda bisa hidup tertib, Anda bisa menghibur orang lain, Anda bisa membela orang yang lemah, Anda bisa sabar, Anda bisa senantiasa berbuat baik. Ya, ini bicara apa sih? Saudara, ini bicara karakter, buah roh. Amin. Dan kalau yang di bawah, 4 ayat yang di bawah, jangan padamkan roh. Ya, ini bicara tentang Roh Kudus, saudara-saudari. Kemudian, jangan anggap rendah nubuat-nubuat, karunia. Karunia roh. Kemudian, ujilah segala sesuatu, peganglah apa yang baik, peganglah yang baik. Ini bicara Anda bisa membedakan. Ya, ini juga karunia, saudara-saudara. Ya, jauhkan dirimu dari segala jenis kejahatan. Saudara-saudari, kejahatan dimulai oleh si iblis, roh. Dan ketika roh kita kuat, maka iblis nggak bisa. Kejahatan nggak bisa. Ini bicara roh, saudara-saudari. Ini adalah karya Roh Kudus. Jadi Anda ngelihat sendiri, inilah tujuan Tuhan meminta kita bersukacita, tetap berdoa, mengucap syukur. Tujuannya adalah kita bisa berkarakter atau berbuah roh, dan kita bisa mengalami kuasa daripada Roh Kudus yang adikodrati itu. Jadi, saat menanti janji Tuhan digenapi, Tuhan menuntun kita lewat murid-murid Tuhan Yesus dalam Kisah Para Rasul. Mereka bersukacita karena punya pola pikir baru, mereka tetap berdoa, mereka mengucap syukur. Saudara-saudari, Tuhan mau kasih untuk kita. Tuhan mau kita juga melakukan itu. Ketika Anda dan saya menunggu janji Tuhan digenapi, Anda mendapatkan bonus yang lain. Anda bisa bertumbuh secara karakter. Kedewasaan jiwa kita. Kita menjadi orang-orang yang menghasilkan karakter Kristus, buah roh. Kita juga bisa dialirkan karya yang adikodrati dari Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Hal-hal yang adikodrati, ajaib terjadi, saudari. Saya selalu menyatakan bahwa firman Tuhan selalu menyatakan ada buah, ada juga karya Roh Kudus, karunia roh. Jangan hanya menekankan mujizat yang adikodrati, tetapi di dalam Tuhan ketika Anda ditanam di dalam Kristus, maka 2 hal ini yang juga akan selalu ada. Karakter kita berubah, dan juga otoritas kita, di mana kuasa Roh Kudus makin bekerja, itu pun terjadi, saudari. Dan luar biasanya adalah ayat 23 kemudian dan 24 menyatakan bonus yang lebih hebat lagi, ataupun juga yang membuat kita tenang. Kenapa? Roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna. Jiwa kita akan, orang yang bersukacita gak gampang sakit, amin ya. Kalau sakit pun cepat sembuh. Jiwa kita, kalau kita berkarakter hebat dan karakter yang baik, saudara, berbuah roh, dan juga, ya, maka jiwa kita akan tenang, penuh damai sejahtera. Roh kita ketika dialirkan Roh Kudus, bersekutu dengan Roh Kudus, terus dialirkan kuasa Roh Kudus, wow, berapi-api. Amin. Dan di ayat 24 dikatakan, Ia yang memanggil kamu, saudara dan saya semua dipanggil Kristus karena Anda percaya pada Yesus Kristus. Ia yang memanggil kita adalah setia. Bukan kesetiaan kita, Dia yang memanggil kita, Yesus yang memanggil kita adalah setia. Dan Ia juga yang menggenapi, bukan Anda dan saya. Dia yang menggenapi. Miliki pikiran yang baru. Nantikan janji Tuhan dengan pola pikir yang baru. Bahwa ini semua bukan tentang kemampuan saya, kegagalan saya di masa lalu, keadaan sekeliling saya, apa yang diperbuat orang. Ini tentang, saudara-saudari, Yesus, kuasa Tuhan, dan juga firman Tuhan yang digenapi dalam hidup saya. Sehingga Anda dan saya bukan hanya mengalami kuasa janji Tuhan, tetapi juga menghasilkan buah roh, dan juga mengalami
karya-karya Roh Kudus, karunia-karunia Roh Kudus dalam hidup Anda. Amin, saudara. Anda menerima semuanya itu? Yang terima katakan amin. Haleluya. Yuk kita tutup dengan doa. Bapa di surga, terima kasih bahwa hari ini kami melihat betapa Tuhan itu luar biasa. Ubahkan kami Roh Kudus terus, sehingga ke depan dan seterusnya, kehidupan anak-anak Tuhan yang mendengar kebenaran ini memiliki pola pikir yang baru. Apapun masalah mereka, apapun ketidakmampuan mereka, mereka sekarang mulai menyadari bukan tentang kemampuan mereka dan keadaan mereka yang menentukan masa depan mereka. Menentukan apa yang mereka alami, tetapi ketika mereka percaya dan mereka terhubung dengan kuasa Tuhan yang tak terbatas dan mereka percaya firman Tuhan pasti digenapi dalam hidup mereka karena mereka dihidupkan oleh firman Tuhan, maka mereka akan melihat janji Tuhan digenapi dan karakter ataupun buah roh di dalam hidup kami semua bertumbuh, berbuah, dan juga karunia-karunia roh semakin dinyatakan. Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.